Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa yukafi majidah ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi wajib wa alim sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini Abah masih bisa bertemu kembali dengan muslimat dan muslimin di media YouTube. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan yang sangat berbahagia. Walaupun kita hanya bisa dipertemukan di media YouTube ini, tapi merupakan suatu kesempatan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi yang sangat praktis dengan melihat YouTube, mau di rumah, di kantor, dimanapun Anda berada. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta rahmat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah memberikan suri tauladan sunah-sunahnya kepada kita semua, penjabaran dari firman Allah, sabda Allah dalam Al-Qur'annya, dan direalisasikan melalui sunah-sunah contoh-contoh dari Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini hanya sementara, lewat transit ya di dunia ini setelah melewati alam rahim, dan kita melalui proses di alam dunia ini, kalau kita merasakan sebagai objek yang nyata bahwa alam dunia ini seakan-akan hidup lama, seakan-akan hidup untuk selamanya, tidak ada akhir. Sebetulnya dalam agama Islam ini bahwa manusia itu melalui alam-alam, yaitu melalui alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat ya. Jadi sebagai umat muslim jangan terlena ya. Kita hidup di dunia ini merupakan suatu ujian ya. Ujian tidak hanya berupa kesengsaraan, juga kebahagiaan juga itu merupakan suatu ujian. Kesengsaraan ujiannya itu kita merasa berat ya, merasa berat bahwa dengan kekurangan harta ya, kekurangan ilmu ya, kekurangan pengetahuan, kekurangan air ya bagi yang tandus ya, atau kekurangan buah-buahan ya, sama ya, terus kekurangan kebahagiaan ya. Kebahagiaan kan tidak hanya berupa materi saja ya, ada yang kaya ya, banyak penggemar, populer, tapi hatinya tidak bahagia, banyak ya. Jadi kompleks yang namanya ujian di dunia ini, sesuai dengan kapasitas ujiannya masing-masing. Apakah kita ini kuat untuk bertahan hidup ya. Bertahan hidup ini tidak hanya makan dan minum saja ya, bisa memiliki rumah, kendaraan, tanah, dan fasilitas lain saja ya. Bahwa ujian itu cuma dua yang lebih utama, itu ujian karena kemiskinan dan ujian karena harta atau kebahagiaan ya.
bagi umat muslim, dunia ini bagaikan penjara. Karena apa? Banyak aturan-aturan kepada umat muslim ini, bagaimana mengelola harta, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita menentukan hukum, bagaimana kita menjadi pemimpin. Jadi ada aturannya. Kalau kita tidak berdasarkan hal itu, tentu akan terjadi suatu malapetaka, karena yang namanya agama itu untuk menyelamatkan kita ya dari sifat-sifat jahiliyah ya. Jahiliyah yaitu kebodohan ya. Zaman kebodohan ya. Jadi yang kaya menindas yang miskin, yang semena-mena ya, penguasa juga semena-mena terhadap rakyatnya. Tema di video kali ini yaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang abadi. Semua alam ini ciptaan Allah ini akan rusak ya, akan mengalami kerusakan, termasuk ya manusia. Cuma bedanya kalau manusia ini kalau meninggal akan meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Ibarat kata kalau macan itu akan meninggalkan lorengnya, gajah meninggal akan meninggalkan gadingnya. Kalau manusia meninggalkan apa? Meninggalkan yaitu amaliyah, ilmunya, hartanya ya. Itu perbedaan manusia dengan hewan ya. Kalau meninggalkan amaliyah, banyak sekali seperti halnya pahlawan ya, baik pahlawan nasional atau pahlawan agama gitu ya, untuk membela suatu kebenaran ya. Atau pahlawan juga ada pahlawan pembangunan, ada pahlawan perjuangan. Nah ini akan secara otomatis bahwa manusia generasi yang akan datang itu akan mengenang. Contoh seperti Bapak Proklamator Republik Indonesia padahal sudah meninggal ya, almarhum Bung Karno ya, Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama itu. Walaupun tidak udah meninggal tapi terasa ada. Karena apa? Amal ya, karena amal pengabdian kepada manusia dan bangsa, karena kepemimpinannya dia meninggalkan amaliyahnya, seolah-olah ada, selalu ada, karena yaitu amaliyahnya, pengabdiannya kepada nusa bangsa dan agama. Peninggalan pembangunannya banyak. Mungkin semua juga akan mengetahui kalau dari sejarahnya, Bapak yang memproklamirkan negara Republik Indonesia. Kalau di Islamnya dia pendiri Masjid Istiqlal ya, Tugu Monas ya, itu juga sama. Dan banyak sekali peninggalan yang luar biasa. Itu salah satu seorang leader. Kalau kita sebagai masyarakat kecil dia sama, dari tingkat RT, tingkat kampung ya, tingkat kampung. Walaupun dia ya biasa-biasa saja, segi agama juga biasa-biasa saja,
Tapi orang yang ditinggalkan almarhum akan mengenal akan kebaikannya dulu. Itu dia telah bergerak di bidang kepemudaan, terus dia juga membantu kepada perlistrikan ya di kampung tersebut ya, di kampung tersebut. Kita ambil sampel lah, salah satu warga masyarakat di kampung Abah nih ya. Ya sebut aja si Pulan ini ya, Pulan ini sosok kepemuda yang sangat energik, suka menggalang persatuan kepemudaan di bidang sosial ya, bukan organisasi kemasyarakatan ya, bukan ya. Baik Karang Tarunanya maupun dia dengan alat komunikasinya, karena keahliannya di bidang komunikasi radio dulu tuh, radio amatir. Dia menggalang pemuda-pemuda remaja di seluruh desa tersebut sehingga mengenal, juga bersilaturahmi antara radio atau di radio tersebut gitu ya. Juga dia juga membantu di segala aspek kehidupan, tidak hanya di radio, juga masyarakat yang membutuhkan perbaikan salon atau radio atau televisi dengan harga jasa kekeluargaan gitu, sangat murah lah. Kalau untuk tingkatan pada saat itu murah ya dibandingkan dengan tempat servis yang lain. Sampai masjid juga ya, masjid di tempat ini di kampung Abah juga dia yang memperbaiki ya kekurangannya, sehingga merasa kehilangan pada saat ditinggalkan oleh almarhum. Jadi seolah masyarakat tersebut walaupun masih hidup sampai sudah meninggal dia merasa kehilangan karena kedekatan terhadap warga masyarakat ya. Jadi yang namanya ibadah itu, beramal itu ada dua, yaitu hablum minallah, hablum minannas. Dan ini sering diucapkan oleh para ustadz ya. Kalau Abah bukan ustadz mah sebagai muslim saja ya, cuma kebetulan bisa ngonten, bisa bicara ya. Apa yang disampaikan Abah juga yang ringan-ringan saja. Abah bukan suatu ustadz, enggak pesantren ya. Cuman apa salahnya kalau kita membagi yang namanya dakwah itu kewajiban umat muslim menyampaikan yang baik ya. Itu udah kewajiban sebagai muslim itu sampaikan walaupun satu ayat itu ya. Yang diingat oleh Abah itu oleh ustadz itu ya sampaikanlah satu ayat ya tidak Abah kebetulan diberikan kepercayaan oleh Allah, sampaikanlah. Seperti halnya dalam surat Al-Iqra ya, Al-Iqra itu juga sama gitu kan. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq ya. Pada saat itu Rasul mendapatkan wahyu surat tersebut dalam keadaan tidur berselimutkan, terus merasa takut ya, karena ya nama juga didatangi oleh sang pencipta ya, dan disuruh membaca, padahal Rasul pada saat itu nggak bisa membaca gitu, tapi atas kehendak Allah bisa membaca. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah ya, baca. Nah, aduh, saya nggak bisa baca, tapi karena kehendaknya bisa membaca. Kalau pengertian di dalam firman tersebut bahwa kita ini harus selalu membaca alam ini, mengkaji, baca dalam ya, makna dari surat Al-Iqra ini dalam, seolah kita
lebih mengintrospeksi, lebih membaca, melihat, tidak hanya action saja tapi harus bisa membaca gitu kan kejadian-kejadian di alam dunia ini. Kebanyakan ya terlena ya, kita sebagai ciptaannya terlena karena kesibukan mencari nafkah, karena kewajiban ya sebagai bapak rumah tangga mencari nafkah. Atau seorang ibu kesibukan di rumah tangga ngurus anak, atau rumah tangga kan luas ya, bukan hanya anak saja, tapi suami juga, harta juga dan sebagainya. Atau karena kesusahan, kesulitan hingga terlena, atau kaya juga hingga terlena, lupa untuk ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kembalikan kepada topik semula, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan meninggalkan 3 ya, yaitu ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan amal soleh ya. Di sini harta yang bermanfaat ini kita mempunyai sebidang tanah, contoh ya, sebidang tanah yang akan panjang sampai ke akhirat itu yang diwakafkan, tanah yang diwakafkan, bukan tanah yang diwariskan terhadap anak ya. Yang diwariskan itu untuk kehidupan orang banyak, apalagi untuk agama ya. Wakaf tanah, wakaf tempat umum untuk kepentingan kepemerintahan, contoh seperti wakaf tanah jamban ya, atau sarana fasilitas air, atau wakaf pos ronda ya, tanah untuk pos ronda, atau tanah wakaf untuk gedung serbaguna, atau wakaf untuk madrasah atau masjid ya, luas yang namanya wakaf itu penting untuk kepentingan orang banyak ya. Nah, itu yang akan ngocor, yang akan terus mengikuti kita di akhirat nanti ya. Terus terus ilmu yang bermanfaat ya, seperti inilah Abang membagikan ilmu ya dari Al-Quran, dari Rasul ya. Ini diantaranya, makanya Abang semangat ya, semangat menyampaikan ini, walaupun ada yang nonton, ada yang tidak ya, nggak no problem kalau bagi Abah. Yang penting sudah mengamalkan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang menonton video dari Abah ini selalu diberkahi, diberikan taufik hidayah ya, taufik hidayah, apalagi memberikan subscribe ya. Wah, itu amal sodako ya buat Abah biar lebih semangat begitu. Karena yang namanya subscribe kan gratis ya, gratis tis dan akan mendapatkan pahala, karena ini lebih talbul ilmi ya. Oke. Itu harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat juga dari harta ya harta yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, amal ibadah. Walaupun ya amal ibadah itu ya, walaupun kita dalam keterangan itu, walaupun kita menyingkirkan kerikil atau ya kerikil yang akan mencelakakan kendaraan, batu yang di jalan, itu dicatat menjadikan amalia. Apalagi mau memberikan infak sodako, atau memberikan pertolongan bagi orang yang sakit, atau menyeberangi orang yang kesulitan untuk menyeberang, atau memberikan solusi bagi orang yang kesulitan ya, kita bantu dengan amal kita ya, dengan
kemampuan kita ya kita bantu ya. Terus kita membantu kerja bakti membangun suatu pos kamling atau pembangunan masjid atau pembangunan jalan dan sebagainya ya, itu akan terkenang ya, akan dikenang. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita cuek, tidak mau membantu ya, nggak mau sodako, nggak mau peduli ya terhadap sesama, ya mau dikenang bagaimana, yang ada itu dianggap tidak ada orang tersebut ya, dianggap tidak ada. Bukan kita pingin dihormati, pingin disebut ria ya dan sebagainya, tidak. Kalau yang namanya kebaikan harus kita perlihatkan ya, yang namanya kebaikan itu harus kita perlihatkan, jangan disembunyikan gitu kan. Jadi jangan salah kaprah, malu-malu, jangan ya. Yang namanya berbuat amal kebaikan harus kita action, harus kita perlihatkan. Jadi buat apa kita berbangga-bangga diri ya, mempunyai kendaraan bagus, mewah, tapi tidak dirasakan oleh tetangga, oleh agama, oleh masyarakat. Coba kalau kita dikaruniai punya kendaraan yang bagus, terus kita bisa mengajak tetangga, terus membantu kemanusiaan, bukan untuk dipakai untuk ria atau dipakai untuk berzina dan sebagainya. Itu auzubillah min dzalik ya. Jadi jalan punya fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita jadikan sebagai ladang amal melalui harta kita ya. Kalau tengah malam ada yang mau melahirkan, minta bantuan ya kita bantu. Kita punya kendaraan, kita bantu gitu ya. Adapun ada yang memberikan bensin ya, dengan ikhlas ya kita terima ya. Kalau tidak mampu ya jangan memaksakan ya, jangan memaksakan untuk meminta ya, biar nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kebaikan itu abadi ya. Seperti ilustrasi di video ini, apakah kita ini akan sadar atau malah menjadi bahwa kita dari tanah akan kembali ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Karena kita tidak ada daya dan upaya, karena kita sebagai ciptaannya akan menjalani suatu proses kehidupan dari mulai lahir sampai kita menjelma jadi manusia dan akan kembali panggilannya kembali ke bumi dan diuruk oleh tanah, karena kita berasal dari saripati tanah dan menjadi tumbuhan, menjadi hewan, dan dagingnya kita makan dan kita bisa tumbuh dan kita kembali lagi kepada tanah. Tidak ada yang patut disombongkan sebagai manusia. Apa yang kita miliki hanya sekedar titipan menjalani
perintahnya untuk menjalankan amal ibadah selama kita hidup. Harta, tahta, kekuasaan, ilmu, kepintaran, kejayaan dan sebagainya akan ditinggalkan. Juga keluarga yang kita cintai, istri yang kita cintai, anak yang kita cintai akan ditinggalkan. Kita juga tidak bisa hidup sendiri sebagai manusia, makhluk yang berinteraksi. Kita meninggal tidak sendiri, akan dipulasara, kalau bahasa Sunda, akan dirawat, dimandikan, dikapankan, didoakan. Juga lubang lahat yang kita akan tempati akan digali oleh saudara-saudara kita. Oleh karena itu, kita sebagai muslim dan muslimat jangan merasa sombong bahwa kita selalu ditolong oleh masyarakat sekitar, ya saudara-saudara kita yang peduli terhadap kita. Dari mulai kita lahir juga hidup dan kita kembali akan selalu berinteraksi dengan sesama, dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, berbuat baik terhadap sesama agar kita hidup berkah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.